Sabda TV. Bahkan mereka berkata dalam ayat yang lainnya, itu surat Shad ayat 5, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab, kata mereka. Apakah Muhammad hendak menjadikan ilah-ilah yang banyak itu menjadi satu ilah saja? Sungguh ini sangat mengherankan. Lihat orang musyrikin tahu makna la ilaha illallah. Orang musyrikin tahu bahwa konsekuensi la ilaha illallah meninggalkan semua yang disembah selain Allah, meninggalkan semua yang diibadahi selain Allah, dan bahwasanya yang berhak diibadahi dan disembah hanyalah Allah saja. Apa kata orang musyrikin? Apakah Muhammad hendak menjadikan ilah-ilah yang banyak itu menjadi satu ilah saja? Ya. Inna hadza la syai'un ujab, kata mereka. Sungguh ini sesuatu yang mengherankan. Artinya orang musyrikin heran bahwa yang disembah itu hanya satu saja, yang lain gak berhak disembah. Padahal kalau mereka mau berpikir, yang menciptakan langit dan bumi siapa? Allah. Yang memberikan rezeki siapa? Kata mereka Allah. Kalau begitu seharusnya yang diibadahi itu siapa? Allah. Ya. Tapi mereka malah tidak mau mengakui itu, ibu-ibu sekalian. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, sebagaimana pernah kita bahas juga ya, ayat 21, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kamu kepada siapa yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Lihat, Allah mengatakan, kalau kamu meyakini bahwa Allah yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, maka kewajiban kamu beribadah hanya kepada Allah saja, dan tinggalkan peribadahan kepada selain Allah. Ternyata orang musyrikin tidak mengakui itu. Ya, akhirnya mereka memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan mengingkari kesyirikan mereka. Hanya karena itu Rasulullah dimusuhi. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ketika mendakwahi kaumnya hanya beribadah kepada Allah saja. Allah berfirman, laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu kemudian Nuh berkata, hai kaumku, beribadahlah kepada Allah saja. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Apa kata kaumnya, Bu? Ya, qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalah. Ya, berkatalah kaumnya, para pembesar dari kaumnya itu, hai Nuh, kami ini memandang engkau tersesat, hai Nuh. Ya. Apa kata Nabi Nuh? Qala ya qaumi laysa bi dhalalah walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Hai kaumku, aku tidak tersesat, tapi aku adalah rasul utusan, ya, pemilik alam semesta ini. Aku hanya menyampaikan risalah Tuhanku. Maka apa yang terjadi, Bu? Kaumnya Nabi Nuh memusuhi Nabi Nuh hanya karena Nabi Nuh menyuruh mereka hanya beribadah kepada Allah saja dan menjauhkan semua, ya, sesembahan-sesembahan mereka. Apa kata kaumnya Nabi Nuh lagi, Bu? Dalam surat Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka berkata, jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian, ilah-ilah kalian itu. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Ini 5 nama sesembahan mereka yang mereka ibadahi selain
Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demi mempertahankan kesyirikannya, mereka memusuhi para nabi dan para utusan Allah Subhanahu wa taala. Mengerikan, Ibu-ibu sekalian. Disuruh beribadah kepada pencipta langit dan bumi, nggak mau. Tapi kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah. Tapi disuruh hanya beribadah kepada Allah saja, nggak mau. Sombong mereka. Bahkan memusuhi orang yang berdakwah kepada tauhid, seperti di zaman sekarang, Bu. Di zaman sekarang, ketika kita katakan kepada mereka, wahai kaum, tinggalkan kesyirikan, hanya beribadah kepada Allah saja. Apa kata mereka? Wah, ini Wahabi ini. Iya. Ketika kita mengingkari kesyirikan, menyembah kepada kuburan, kita katakan tidak boleh kalian beribadah kepada Allah di kuburan. Apalagi beribadah kepada mayat yang ada di kuburan, jelas itu kesyirikan. Kalau beribadah kepada Allah saja di kuburan dilarang oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dengan beribadah kepada apa? Kuburan, sujud kepada kuburan, meminta kepada mayat yang ada di kuburan. Apa kata mereka? Oh, kamu tidak menghormati para wali. Iya. Kata mereka, wali itu kedudukannya tinggi di sisi Allah. Kita katakan subhanallah, betul memang wali itu punya kedudukan tinggi, tapi mereka hamba Allah, mereka makhluk yang Allah ciptakan. Mereka pun membutuhkan karunia Allah. Tidak boleh para wali itu dijadikan tandingan selain Allah. Doa hanya kepada Allah, sujud hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah. Kita lebih takut kepada Allah daripada kepada orang-orang yang sudah mati itu. Apa kata mereka? Oh, ya, kalian ini pemecah belah. Kita katakan ya, kami memecah belah antara syirik dan tauhid. Karena syirik dan tauhid tidak akan pernah bertemu selama-lamanya. Saudaraku seiman, ibu-ibu sekalian, ya. Jadi seperti itulah, Bu. Memang dari zaman ke zaman, ya, orang yang mendakwahkan kepada tauhid dimusuhi, Pak, Bu. Para nabi dimusuhi hanya karena menyuruh kaumnya hanya beribadah kepada siapa? Allah saja. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Ini kaidah yang ketiga.